singkat, padat, dan jelas ya. Kemudian dilakukan untuk sesi tanya jawab, diskusi, kritik, dan saran oleh Dewan Penguji, 3 Dewan Penguji. Kemudian dilakukan sesi ketiga adalah untuk mendemonstrasikan aplikasi yang telah dibuat. Adapun di sini susunan Dewan Penguji adalah penguji pertama Pak Jimalahalo MMSI, penguji kedua Ibu Emi L. Tatuhai MMSI, penguji ketiga Pak Elvis Pawan MKOM. Oke, untuk itu saya langsung untuk persingkat waktu, saya persilakan Mas Mur untuk mempresentasikan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Dipersilakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang Bapak Ibu dosen penguji, selamat siang dosen pembimbing saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset saya yang berjudul Sistem Pakar Mendiagnosa Gejala Penyakit Demam Berdarah dengue pada Puskesmas Eluyo Polimak menggunakan metode forward chaining. Pada bagian pertama, latar belakang masalah. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat. Pada Puskesmas Eluyo yang terletak di Polimak, khususnya pada bagian dokter umum, pasien yang ingin memeriksa mengenai penyakit DBD umumnya akan memakan waktu lama sehingga membuat pasien lain menunggu waktu yang cukup lama untuk diperiksa. Kurangnya pengetahuan tentang gejala yang dideritanya membuat pasien bisa terinfeksi penyakit stadium lanjut. Pemeriksaan penyakit ditangani oleh satu dokter dan 2 perawat. 40% dari pasien yang terinfeksi DBD harus menjalani opname dikarenakan sudah mencapai stadium lanjut, dan 60% dari pasien DBD lainnya mendapati penanganan lebih cepat karena masih mencapai gejala awal. Pasien DBD ingin berkonsultasi dengan dokter dibandingkan dengan perawat karena kemampuan dokter yang lebih luas mengenai penyakit DBD dibandingkan dengan perawat. Pasien membutuhkan informasi penyakit yang dideritanya, mulai dari gejala yang terjadi, penentuan jenis penyakit, sampai dengan solusi untuk mengatasi penyakit agar penyakitnya tidak sampai ke stadium lanjut atau lebih parah. Pada bagian 2, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tugas akhir ini adalah merancang dan membangun aplikasi diagnosa gejala DBD dalam menangani pasien gejala DBD sejak dini. Manfaat penelitian, manfaat yang didapat dari pembuatan sistem pakar ini antara lain yang pertama sebagai alat yang nantinya dapat membantu pihak puskesmas dalam meningkatkan pelayanan dan penanggulangan pasien DBD sejak dini. Kemudian yang kedua membantu mempercepat dalam proses penanganan pasien gejala DBD sejak dini. Kemudian pada bagian 3 ada lokasi dan objek penelitian. Lokasi yang menjadi objek penelitian tugas akhir ini adalah berlokasi di Puskesmas Eluyo yang beralamat di Jalan Adipura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Objek penelitian ini adalah membangun suatu sistem untuk mendiagnosa gejala penyakit DBD menggunakan metode forward chaining. Kemudian pada bagian 4 perancangan penelitian, di sini ada diagram konteks. Di sini ada admin, dia akan menginput data gejala, penyakit, dan rule ke sistem, dan sistem akan menampilkan output dari hasil diagnosanya. Kemudian di sini ada masyarakat, akan menginput data gejala dan data diri ke dalam sistem, dan sistem akan menampilkan hasil output data hasil diagnosa dan informasi gejala kepada masyarakat. Di sini ada diagram berjenjang. Sistem ini mempunyai 7 proses. Yang pertama mengelola data gejala, yang kedua mengolah data penyakit, yang ketiga mengolah data rule, yang keempat menginput data diri, yang kelima mendiagnosa penyakit, yang keenam menampilkan informasi gejala, dan yang terakhir menampilkan informasi diagnosa.
Di sini ada ERD-nya. Ini atribut ID user, username, email, password, dan remember password. Kemudian entitas tabel user mengolah entitas tabel rule. Kemudian entitas tabel rule mempunyai atribut kode penyakit dan kode gejala. Entitas tabel user mengolah data gejala, mengolah entitas entitas gejala. Entitas gejala mempunyai atribut kode gejala dan gejala. Kemudian entitas tabel user mengolah entitas tabel penyakit. Di sini tabel penyakit mempunyai atribut kode penyakit, saran, deskripsi, dan nama penyakit. Kemudian entitas tabel user mengolah entitas tabel pasien. Di sini entitas tabel pasien mempunyai atribut ada nama pasien, alamat, jenis kelamin, usia, ID pasien, keterangan usia, pekerjaan, dan nomor HP, dan kode penyakit. Kita masuk pada bagian kelima, pembahasan hasil uji. Hasil yang diperoleh dari pengujian yang dilakukan menggunakan metode black box, semua tombol-tombol atau butir uji, dan skenario uji yang ditampilkan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Berhasil atau valid untuk menjadi sebuah aplikasi, sehingga aplikasi tersebut siap digunakan oleh pengguna sebagai tujuan dan fungsi dari aplikasi ini. Kemudian ada masalah dan solusi. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada pada lokasi penelitian. Puskesmas Heliuyo adalah lokasi di mana peneliti melakukan penelitian. Puskesmas Heliuyo mempunyai 1 dokter dan 2 perawat untuk melayani pasien yang ada. Pasien DBD mengantri cukup lama dikarenakan antri dari pasien lain yang belum diperiksa, dan pasien DBD ingin berkonsultasi langsung ke dokter dibandingkan dengan perawat karena kemampuan dokter yang lebih luas mengenai penyakit DBD dibandingkan dengan perawat. Pasien membutuhkan informasi penyakit yang dideritanya, mulai dari gejala yang terjadi, penentuan jenis penyakit, sampai dengan solusi untuk mengatasi penyakit agar penyakitnya tidak sampai ke stadium lanjut atau lebih parah. Kurangnya pengetahuan tentang gejala yang dideritanya membuat pasien bisa terinfeksi penyakit stadium lanjut. Salah satu solusi yang dapat dilihat dapat membantu Puskesmas Heliuyo adalah sistem pakar mendiagnosa gejala penyakit DBD, sehingga permasalahan yang ada pada sistem yang lama dapat meminimalisir waktu yang ada dan mengurangi angka kematian pada kasus penyakit DBD. Kemudian manfaat yang didapat pada pihak puskesmas yaitu sistem dapat membantu meminimalisir waktu konsultasi pasien dan memberikan nilai positif pada Puskesmas Heliuyo. Kemudian pada bagian 6 ada kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan hasil yang diperoleh dari aplikasi untuk mendiagnosa gejala penyakit DBD, maka dapat disimpulkan bahwa kiranya sistem ini dapat digunakan untuk meminimalisir waktu yang ada, yaitu sebagai berikut. Sistem dapat memberikan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh pengguna, dan hasil dari inputan pengguna akan muncul jawaban apakah mereka tersebut terinfeksi penyakit DBD atau tidak, serta sistem akan memberitahu saran untuk pengguna yang terinfeksi penyakit DBD. Kemudian yang kedua ada sistem telah diuji dan berjalan dengan baik sesuai dengan butir uji yang digunakan dalam pengujian sistem menggunakan pengujian black box. Kemudian ada saran. Adapun saran yang dapat diberikan dalam menunjang pengembangan aplikasi ini dan juga bagi penelitian yang mendukung kesempurnaan pada sistem ini, yaitu yang pertama, untuk pengembangan selanjutnya akan lebih baik jika tampilan web dibuat lebih menarik dari komposisi warna dan tulisan. Kemudian yang kedua, sistem ini dapat dikembangkan pada bagian pertanyaan gejala yang kurang dinamis untuk bisa diarahkan ke poin-poin penyakit yang lebih lanjut. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih Mas Mur sudah presentase. Kita masuk ke sesi kedua, yaitu diskusi tanya jawab kritik dan saran dari Dewan Penguji. Untuk penguji pertama dalam ini Pak Jim Lahalo ya. Saat Pak Jim Lahalo kayaknya pulang dari SMK senyum-senyum terus ini kayaknya. Macam stok tambah banyak langsung ya.
Oke, saya persilakan Pak Jim. Ini mohon maaf ya, jadi waktunya masing-masing penguji 20 menit ya. Karena 3 penguji berarti 1 jam. Kita sudah persentase nanti 45 menit. Kita demo program untuk sekaligus nanti bisa juga nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab kalau memang masih ada yang harus dipertanyakan di situ ya. Oke, saya persilakan penguji pertama Pak Jim Lahalo. 20 menit waktunya. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Selamat siang untuk kita semua, khususnya untuk Mas Mur. Siang, Pak. Oke, Mas Mur, saya langsung ke screen aja. Mas Mur bisa melihat ya screen-nya? Iya, Pak. Bisa. Oke. Mungkin di sini tidak ada proposal ya. Jadi dicek Ya. lagi. Oh iya. Ke abstrak. Ini abstrak ini ada yang belum jelas. Misalnya berapa jumlah pasien, kemudian berapa jumlah dokter. Iya, Pak. Itu yang perlu diperjelas sehingga nanti outputnya bisa terurai dengan baik. Nah, output ini juga harus disesuaikan dengan apa yang nanti dihasilkan dari aplikasinya nanti, toh? Iya, Pak. Kayak gitu. Karena uraian-uraian di sini masih uraian-uraian yang sifatnya general sekali. Iya. Jadi kita belum bisa lihat kira-kira aplikasinya seperti apa terhadap karakteristik seperti apa. Lokasinya sudah sangat jelas, objeknya juga cukup jelas. Tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu tidak terlalu jelas gitu. Baik, Pak. Sedangkan di latar belakang saya lihat itu ada hal yang bagus sekali bahwa ada penggambaran statistik lah, tapi tidak disampaikan di latar belakang. Iya, Pak. Nah, kemudian di sini latar belakang saya tuh. Kenapa saya bilang paragraf pertama jauh dari tujuan? Itu dia menjelaskan secara umum, Pak, tentang penyakitnya. Jadi paragraf pertama ini itu menjelaskan tentang teknologi yang digunakan terkait permasalahan yang akan diselesaikan. Teknologi yang mau dipakai apa? Sistem pakar, atau? Iya, Pak. Oh iya, Pak. Di sini menggunakan tentang apa karakteristik sistem pakar terhadap penyelesaian mungkin beberapa hal kasus yang tentang juga nyamuk, misalnya, atau kasus deteksi gejala penyakit. Jadi orang pas baca tahu, oh ya ternyata sistem pakar itu bisa dipakai juga untuk deteksi gejala penyakit. Gitu. Tinggal nanti citasikan kalau perlu citasi. Gitu. Tapi intinya di sini bercerita tentang teknologi yang akan digunakan. Supaya nyangkut dengan paragraf kedua, berarti kita harus bangun SP itu bisa juga untuk gejala deteksi kan gitu. Sehingga nanti di paragraf kedua jalan. Kalau saya nggak koreksi paragraf kedua, hanya mungkin nanti paragraf ketiga itu belum terlihat jelas metodenya dengan objek. Karena sifatnya masih sangat general. Baik, Pak. Berdasarkan karakteristik forward chaining terhadap karakteristik permasalahan dari objek, itu yang nanti bisa menyambung kenapa metode itu dipakai. Mungkin dari karakteristik pendeteksian gejala atau bagaimana terhadap karakteristik metode. Ya, tak? Itu nanti ada hubungan yang dibawa nanti. Nah, untuk manfaat penelitian sendiri, kenapa tidak diperjelas? Untuk dokter bagaimana gitu misalnya? Manfaat untuk dokter. Kan manfaat pasti ada, untuk dokter pasti ada toh. Ya sih, mempermudah. Nah, ini saya bilang diperjelas untuk puskesmas sudah ada di situ kan, terus dokter, masyarakat. Iya, Pak. Karena nanti ada karakteristik, nanti manfaat ini nanti bisa dilihat juga dari arsitekturnya, bagaimana arsitekturnya, hanya kita belum sampai. Ruang lingkup, teknologi apa yang digunakan? Seperti mungkin metode pengembangannya. Baik. Apa metode pengembangan yang digunakan? Metode pengembangan sistemnya. Metode waterfall. Kayak gitu ya, tahapannya lengkap. Iya, Pak.
Ini penulisan aja, nanti diberikan, ada banyak nanti diberikan aja. Gambarnya disitasi, dapat gambar dari mana. Diperjelas, jangan disingkat. Baik, Pak. Rancangan penelitian. Ini kebutuhan-kebutuhan apa saja yang ditemukan, itu yang harus dilampirkan di sini. Gitu. Oh iya. Misalnya, bagaimana agar proses deteksi dapat cepat terselesaikan di saat ada 2-3 orang yang datang untuk apakah ada antrian, kayak gitu kan. Baik. Nah, itu yang disampaikan di situ. Bahwa itu kebutuhan-kebutuhan yang menunjang latar belakang sebenarnya. Bahwa ada banyak pasien, dokternya cuma 1, perawatnya cuma 2, masyarakat lebih percaya kepada dokter ketimbang perawat, gitu kan? Nah, di sini nanti analis itu yang nanti menunjang latar belakang di atas, karena detailnya di bawah di sini. Gitu. Baik, Pak. Apa yang dihasilkan? Desain-desain apa sih yang dihasilkan? Desain-desain semua disusun pakai DFD dan IRD. Desain-desain apa saja yang dihasilkan? Dari sistemnya. Good, seperti itu. Itu yang diuraikan di sini. Gitu. Jadi kita tidak mengambil. Jadi langsung aja ada apa ini kita menghasilkan desain sistem, desain arsitektur, desain bla bla bla, di mana dalam proses pembangunan menggunakan alat atau tools DFD dan IRD seperti itu. Jadi langsung jelas. Oh, dia menghasilkan desain sistem, arsitektur gitu-gitu ya. Baik, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Untuk data ini sebutkan datanya apa. Citasi ada nggak lampirannya? Saya nggak cek lampiran aja. Lampiran. Jadi kita tidak menyebutkan teori, saja, tapi kita menyebutkan data-data primer apa yang kita dapatkan. Kalau tidak ada, berarti kita nggak bisa pakai poin data primer di sini gitu. Ada sih, Pak, cuman melalui wawancara. Tahu data primer itu seperti apa? Untuk kebutuhan untuk penelitian, data untuk penelitiannya. Apa perbedaan data primer dengan wawancara di sini? Ayo apa? Data primer bukan wawancara, data primer itu laporan-laporan yang memang dipakai, sifatnya fisik, data primer. Yang didapatkan dari hasil survei observasi. Iya, Pak. Data sekunder ya, seperti yang aku sudah tulis, nah ini kan bisa tertuang di data pustaka, apakah benar kok pakai jurnal. Iya, Pak. Jurnal seperti apa yang dipakai. Gitu. Nah, wawancara juga begitu, hasilnya apa. Kira-kira dari hasil wawancara, domain umumnya apa, itu yang disampaikan di sini. Tinggal nanti kita citasikan ke lampiran, bahwa detailnya seperti ini, tapi saya hanya di dalam penulisan saya menyampaikan domain-domainnya gitu. Tapi detailnya banyak. Nah, karena banyak bisa saya citasikan ke lampiran yang berhubungan dengan hasil wawancara. Paham ya data primer dan data sekunder ya? Iya, Pak. Makanya harus sebutkan datanya apa dan citasikan gitu. Kalau wawancara, hasilnya apa, domain hasilnya apa, dan citasikan ke lampirannya. Nah, di sini kan kau lagi membangun yang namanya sistem pakar. Kenapa tidak dibangun flow map tentang bagaimana cara dokter dia melakukan diagnosis? Sehingga nanti kesimpulan gambar itu akan bermunculan bahwa ada durasi waktu yang diperlukan. Oh iya, baik. Ya, ini kan kalau ini kan bahasanya kok lebih berfokus kepada sistem informasi, tidak berfokus kepada sistem pendukung sistem pakarnya, toh. Iya, Minimal dari satu dokter itu, karena cuma satu dokter ya, saya baca di atas. Nah, berarti dokter itu cara mendiagnosisnya seperti apa? Itu yang dibangun dalam flowchart saja kayaknya, flowchart proses. Nah, dari situ tinggal berikan penjelasan, inilah hal yang akan
coba sistem pakar Mazmur ingin selesaikan. Ya, kayak gitu ya. Iya, Pak. Ini cuma masalah penulisan, nanti diperjelas, ditulis dalam tabel. Oh iya. Adakah aktor lain selain sistem? Nanti dipikir. Nah, ada aktor lain, tapi di sini ada mekanisme login, toh? Iya. Nah, itu. Nah, aktor siapa itu yang login? Apakah sistem login atau aktor tersebut yang login? Dari adminnya sih, Pak. Berarti ada aktor lain kan, yaitu admin. Bedakan fungsionalitas seorang admin dan fungsionalitas si sistem. Ada hal yang sistem lakukan secara otomatis, tetapi ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh admin atau aktor luar sistem. Untuk arsitektur. Satu komputer atau berapa komputer? Satu aja sih, Pak. Satu aja ya. Iya. Berarti nanti ada rekomendasi itu. Misalnya mungkin nanti di hasil penelitian lah bahwa perlu ada penambahan komputer dan lain sebagainya. Oh iya, Pak. Kan kalau satu berarti 2 ya. Tapi terhubung dalam jaringan ya. Satu komputer terhubung dalam jaringan. Iya. Kenapa terhubung dalam jaringan itu perlu dijelaskan gitu loh. Mengapa arsitekturnya dibuat seperti ini, ada router, komputer dan lainnya, itu perlu dijelaskan. Jadi tidak sekedar menyampaikan bahwa saya ada admin masyarakat sebuah komputer dan router, tapi kenapa dibuat seperti ini itu perlu disampaikan. Ya. Berjenjang, ada envelogin tapi tidak terlihat di berjenjang. Oh iya. Kenapa? Belum dimasukin aja sih, Pak. Oh, kenapa belum dimasukin? Kenapa belum dimasukin atau belum didesain? Jawabannya yang benar mana? Belum dimasukin atau belum didesain? Hah? Belum didesain. Iya, good. Itu jawabannya yang benar. Belum didesain. Karena ini adalah perangkat desain. Iya, Pak. Nah, untuk IRD saya tidak komplain yang lain-lain. Mungkin hanya saya pertanyakan simbol panah ini loh. Oh iya, Pak. Ada atau tidak? Karena di daftar simbol sekilas tadi saya nggak lihat ada simbol. Ini apa? Simbol atribut ya? Atribut. Saya nggak lihat tadi ada simbol panah. Karena kalau saya tahu simbol panah itu cuma ada di flowchart. Iya. Keliru atau bagaimana ini? Keliru sih, Pak. Harusnya garis seperti apa? Garis biasa aja sih, nggak ada. Garis solid biasa ya? Iya. Oke, good. Oke, Pak Rahmat, saya sampai di situ dulu. Terima kasih untuk Mazmur sudah respon. Selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Jim. Oke, Mazmur tadi sudah ini ya. Ada koreksi-koreksi. Cuma saya ada satu di sini yang kayaknya yang tanda yang ERD itu di kamu atau di Hilda atau di siapa? Kayaknya yang terakhir saya bilang tidak boleh ada tanda panah itu ERD ya. Iya, Kalau nggak di kamu kah atau di Hilda ya terakhir itu? Di Angger kayaknya. Di Angger Bapak, bukan di saya. Angger ya. Oh iya, berarti kamu nggak kena di Angger, tidak boleh ada tanda panah karena itu bukan aliran data ya. Iya, Pak. Tapi kamu sudah paham tadi ditanya sama Pak. Oke, saya langsung masuk ke, sudah dicatat semua ya. Oke, saya ke penguji kedua, Ibu Emi, L1 MMSI, dipersilakan. Waktu 20 menit, Bu, ya. Oke. Terima kasih, Pak Rahmat. Oke, selamat siang, Mazmur. Selamat siang, Ibu.
Oke, sebentar ya Ibu share dulu. Mazmur sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Ya, oke, kita mulai ya. Oke. Yang pertama di abstrak. Nah, di abstrak itu kan kita orang pertama kali akan baca abstrak. Abstrak itu adalah keseluruhan dari bab 1 sampai bab 5 terakhir ya. Nah, di abstrak sini Mazmur hasilnya di sini itu belum ada hasil diagnosanya seperti apa. Karena ini kan aplikasinya sudah jadi kan? Sudah, Ibu. Penelitiannya sudah dilaksanakan kan? Berarti sudah ada hasil dari penelitian itu kan? Sudah. Nah, di sini Mazmur belum jelaskan hasil dari diagnosanya seperti apa, dari hasil penelitian kan Mazmur kan pasti untuk penelitian ini Mazmur ada ngambil beberapa alternatif misalnya dari data-data pasien, ya kan? Iya. Nah, itu harus ada di sini. Jadi hasil diagnosanya seperti apa? Itu dari berapa banyak pasien itu hasilnya seperti apa? Itu Baik. harus ada di sini. Kemudian hasil uji dengan metode penelitian apa? Nih. Hasil ujinya gimana? Apakah sistemmu berhasil? Berhasil sih, Bu. Semua valid? Iya, Bu. Nah, itu kamu harus jabarkan di sini. Kemudian kamu pengujiannya menggunakan apa? Pengujian program menggunakan Nah, black box. pengujian program menggunakan metode Black box. black box. Nah, di sini harus dijabarkan kamu menggunakan metode pengujian apa, kemudian metode penelitian yang kamu gunakan apa? Forward chain. Metode penelitian Oh, waterfall. waterfall. Nah, itu kamu harus jelaskan di sini. Kamu juga bahasa pemrograman yang kamu gunakan apa, kemudian database-nya menggunakan apa. Nah, itu kamu harus jelaskan di sini karena abstrak itu penggambaran dari seluruh penelitian kamu. Jadi orang pertama kali akan baca adalah abstrak kamu, gitu. Ya? Iya, Bu. Oke. Kemudian ini daftar isi. Nanti yang ini tidak usah pakai di bold ya. Oh, iya. Di bold itu nama dari subbabnya saja. Kalau isinya nggak usah di bold. Terus perhatikan nanti spasinya ya. Ibu sudah kasih tanda, Oh, iya. nanti kamu perbaiki. Oke, kemudian di latar belakang. Nah, di sini kamu mengatakan bahwa pasien yang ingin memeriksa mengenai penyakit DBD umumnya akan memakan waktu lama sehingga membuat pasien lain menunggu waktu yang cukup lama untuk diperiksa. Nah, ini dari kalimat ini itu harus ada berapa lama pasien itu diperiksa. Satu pasien itu berapa lama? Kamu kan sudah observasi kan? Sudah, Ibu. Nah, berapa lama pasien yang menunggu untuk diperiksa sama dokter? Nah, kemudian Ibu setuju sama penguji 1 tadi. Terus berapa banyak juga dokter dalam satu hari itu untuk yang siap berjaga gitu, berapa dokter dalam satu hari gitu. Itu harus jelas di sini gitu. Karena di sini kan kamu bilang pasien DBD ingin berkonsultasi dengan dokter dibandingkan dengan perawat kan? Iya. Nah, berarti harus jelas berapa dokter gitu. Kemudian berapa jumlah pasien dalam satu hari gitu. Supaya apa? Supaya jelas, oh berarti memakan waktu yang lama karena jumlah pasiennya sebanyak ini, dokternya sebanyak ini, kayak gitu. Waktu tunggu pasiennya segini, gitu. Jadi diperlukanlah sistem kecerdasan buatan yang kamu buat sekarang, gitu. Ya? Ya, Ibu. Oke. Kemudian di tinjauan pustaka di bab 2, di sini tinjauan pustaka di bab 2 kamu belum ada hasil outputnya seperti apa. Kemudian metode
penelitian yang digunakan. Dari 3 penelitian sebelumnya ini. Gitu. Kamu belum jabarkan hasil outputnya seperti apa. Gunanya apa? Gunanya untuk perbandingan nanti antara 3 penelitian ini sama penelitian kamu gitu. Supaya lebih jelas. Oh, berarti di penelitian yang ini yang pertama dia menggunakan metode penelitian ini. Oh, kalau saya menggunakan metode penelitian ini. Terus hasilnya yang di penelitian ini adalah begini. Oh, hasil outputku yang begini. Jadi kan ada perbedaannya gitu. Kamu lebih gampang nanti pada saat bikin perbedaan. Nanti di bab 4 kan untuk perbedaannya. Ya. Nah, jadi nanti kamu tambahkan lagi ya untuk 3 penelitian sebelumnya ini ya. Baik, Ibu. Oke. Kemudian ini, ada beberapa yang seperti ini. Manfaat yang diberikan tes Sutejo E.T 2010. Nah, citasi itu kan kita menggunakan IEEE. Jadi kamu perhatikan lagi ya. Citasinya menggunakan angka. Ini ada beberapa yang Ibu sudah tandai di dasar teori, jadi nanti kamu periksa lagi ya. Baik, Ibu. Kemudian Oke. Kemudian di kerangka konseptual, ini sama, hasil outputnya belum jelas nih. Di sini kamu cuma bilang bahwa aplikasi sistem pakar mendiagnosa gejala penyakit DBD, tapi hasil outputnya seperti apa kamu belum jelaskan. Iya, Ibu. Ya, nanti diperjelas lagi untuk hasil outputnya. Nah, kemudian di rancangan penelitian. Nah, di sini kamu menggunakan metode apa untuk penelitiannya? Waterfall. Cuman Nah, biru nih. ya. Jadi di sini kan kamu kan ini tahapan dari waterfall kan? Iya. Nah, berarti di sini kamu harus mengatakan bahwa kamu menggunakan metode waterfall. Kalau metode forward chaining itu dari analisisnya di sini. Gitu. Nah, ini kan di analisis ini Ibu ada tanya analisis dengan metode apa? Gitu. Ya kan kamu pakai ini kan forward chaining kan untuk analisisnya. Jadi nanti kamu masukkan lagi di sini. Nah, kemudian pengkodean di sini menggunakan database apa? Di sini kamu belum jelaskan. Kamu menggunakan database apa? MySQL. MySQL. Nanti kamu tambahkan lagi ya di sini ya. Baik, Ibu. Nah, kemudian apakah kamu sampai di maintenance atau pemeliharaan atau cuma sampai pengujian? Sampai di pengujian aja sih, Ibu. Sampai pengujian berarti kamu di bab 1 itu kamu harus tambahkan ini di ruang lingkup atau batasan penelitian, kamu harus tambahkan batasan dari metode penelitian yang kamu gunakan, bahwa kamu cuma sampai di pengujian seperti itu. Ya? Baik, Ibu. Oke. Oke, kemudian metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data apa saja yang kamu gunakan metodenya? Metode pengumpulan data. Apa saja yang kamu gunakan? Ada wawancara, ada wawancara saja? Ada observasi sih. Tapi di sini kamu nggak ada nih. Di sini kamu langsung sumber data. Tuh, tapi kamu nggak jelaskan sumber data ini hasilnya kamu dapat dari mana? Apakah dari observasi? Apakah dari studi literatur? Ini kan hasilnya nih, sumber datanya. Data primer, data sekunder, itu
hasil dari kamu metode yang kamu gunakan, yaitu observasi. Apakah observasi kah, wawancara kah? Seperti itu. Iya. Nah, itu kamu belum ada di sini nih, observasi. Terus, kemudian studi literatur juga nggak ada nih. Padahal kan kamu ambil studi literatur itu adalah kamu melihat penelitian sebelumnya, citasi sebelumnya, ya kan? Nah, yang menunjang dari penelitian kamu. Nah, ini belum ada di sini. Tuh. Ya kan? Iya, Ibu. Jadi nanti kamu tambahkan lagi ya untuk observasi sama studi literatur. Sedangkan yang untuk sumber data itu adalah hasil dari observasi dan wawancara gitu. Ya? Baik, Ibu. Nah, kemudian di sini instrumen atau alat pengumpulan data. Nah, apakah wawancara dan observasi itu alat? Bukan sih. Bukan sih, berarti itu ada tanda tanya. Bukan, Ibu. Nah, bukan. Jadi alat pengumpulan data itu apa? Seperti bisa sih HP. Nah, HP, terus apa lagi Bukan yang sama. kamu gunakan? Nah, itu yang kamu harus sertakan di sini, bukan alat pengumpulan data, yaitu wawancara, melalui wawancara dan observasi. Tapi alat yang kamu gunakan, misalnya pulpen kah, kertas kah, atau kamu langsung pakai laptop kah, Baik, ya Ibu. kan? Nah, itu yang kamu harus perbaiki di sini ya. Nah, kemudian di sini metode pengujian. Di sini kamu bilang perencanaan pengujian dapat, nah nih, pengujian yang nantinya dilakukan dapat dilihat pada tabel 3.2. Nah loh, mana tabel 3.2-nya? Enggak ada. Tidak ada kan? Iya, Ibu. Nah, jadi nanti kamu harus buat lagi. Ini perencanaan pengujiannya, skenarionya seperti apa. Jadi di sini metode pengujiannya kamu nggak usah jelaskan lagi tentang metode black box-nya. Karena ini kan sudah di bab 3. Bab 3 itu adalah apa yang kamu kerjakan. Gitu. Bukan lagi teori. Kalau teori itu ada di bab 2. Di dasar teori itu kan sudah ada kan? Nah, jadi di sini langsung saja metode pengujian kamu menggunakan black box. Skenario pengujiannya adalah seperti ini. Apa sih yang kamu ujikan gitu. Nah, nanti kamu perbaiki lagi ya untuk metode pengujiannya. Nah, kemudian ini kan sudah ada kriterianya. Tapi alternatifnya berapa pasien yang kamu data yang kamu gunakan itu kamu belum cantumkan di sini. Jadi kita nggak tahu nih apakah kamu sudah mengambil data atau belum, karena di sini belum ada nih alternatif dari pasien-pasien itu yang kamu sudah ambil datanya itu belum ada di sini. Jadi nanti kamu tambahkan lagi ya. Iya. Oke. Nah, kemudian sistem usulan ini kan sama kan sama yang di bab 4 sama atau tidak? Iya, sama. Nah, berarti nanti ini dihapus saja yang sistem usulan ini ya. Karena kan yang dipakai yang di bab 4. Jadi nanti dihapus saja. Kemudian arsitektur ini dipindahkan di bab 4. Ya? Iya. Nah, kemudian ini Ibu mau tanya, apakah sistem ini ada nggak histori dari masyarakatnya? Kayak misalnya nih, si masyarakatnya, dia sudah masuk ke sistem, dia sudah input data dirinya, si pasiennya. Nanti ketika dia datang lagi, dia nginput lagi langsung histori apakah dia pernah periksa di sini, itu akan keluar atau tidak? Tidak sih, Bu. Tidak ada ya? Tidak ada historinya ya? Konsultasi baru lagi. Langsung konsultasi baru ya? Nggak ada historinya ya? Nggak ada, Ibu. Oh gitu.
Kalau dari ibu sih mendingan, Iya. saran dari ibu mendingan ada historinya. Jadi ketika si pasien datang lagi, dia akan melihat histori dari penyakit atau misalnya dia pernah sakit apa di situ. Jadi dia nggak usah lagi masukin data dirinya dia gitu, karena dia sudah pernah ada gitu menjadi pasien di puskesmas itu, seperti itu. Baik. Jadi dia datanya nggak berulang gitu. Kan biasa kalau kita misalnya kita mau ke ke dokter, misalnya kita kan ada data kartu pasien itu kan? Iya. Nah, biasanya kan ada tuh kartu pasien, kemudian kita pernah memeriksakan apa saja gitu kan? Iya. Itu kan bisa dilihat sama si dokter untuk riwayat kita pernah mengalami penyakit apa gitu. Jadi saran dari ibu mendingan ada historinya gitu. Ya, Mas Mur ya. Iya, Bu. Oke. Nah, ini tadi sudah dibahas sama penguji 1, Ibu nggak ini lagi. Bentar buka, kemudian. Oke. Kayaknya saya itu aja dulu sementara Pak Rahmat. Saya kembalikan ke pembimbing. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya langsung sudah dicatat Mas Pur ya, nanti setelah selesai baru Sudah, saya Pak. sampaikan beberapa hal. Saya langsung ke penguji 3, Pak Elvi Spawan, Mkom, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Saya izin share dulu. Mas Nur, Iya, Pak. bisa lihat share screen-nya Bapak? Bisa, Pak. Oke. Yang pertama, dari judul dulu ya. Ini judulnya nanti dibuat dalam bentuk piramida terbalik ya. Jadi semakin ke bawah semakin mengecil, bukan jadi zigzag begini ya. Baik, Pak. Pertama. Oh ya. Kemudian ini Bapak mau tanya, ini sistem pakar mendiagnosa gejala penyakit. Ini gejala penyakit maksudnya memang benar ini gejala penyakit yang mau didiagnosa. Penyakitnya sih. Ya? Penyakitnya yang didiagnosa. Penyakitnya, jadi bukan gejalanya toh? Iya. Kalau penyakit diagnosa ada karena ada gejala itu ya? Iya. Jadi nanti gejalanya nih dihilangkan ya? Baik, Pak. Oke. Kemudian ini tadi saya sudah di bagian abstrak. Nah di sini kan Mas Mur sudah ceritakan beberapa hal, tapi tadi juga penguji 1 sudah mengatakan bahwa ini hal umum. Tapi Bapak lebih menyorot ke bagian yang sudah highlight ini yang warna kuning. Nah di situ seberapa besar keterlambatannya, kemudian keterlambatan penanganan dari dokter ya. Iya. Nah kemudian apakah ada datanya, misalnya bahwa pasien itu pernah mengeluh ke puskesmas ya, ke puskesmas bahwa dokter yang ada di sana itu tidak memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan misalnya pemeriksaan terhadap pasien. Nah, itu. Ada enggak datanya seperti itu? Belum ada sih, Pak. Nah, itu kalau bisa itu sebaiknya ada ya, karena kan itu yang akan mendukung pernyataan yang kamu masukkan di dalam abstrak ini. Iya, Pak. Oke ya? Nah, Oke, Pak. jadi itu ini kalau misalnya memang pernah ada kejadian, jangan sampai maksudnya kamu bilang oh ini mengada-mengada, karena kan bisa saja orang di puskesmas komplain ke kamu. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Apakah ada bukti bahwa memang kami terlambat dalam mengatasi ini pasien yang berobat misalnya seperti itu? Iya, Pak. Oke. Kemudian ini sistemnya mau dipakai di sana atau bagaimana? Mau pakai di sana, Pak. Mau dipakai ya? Iya. Oke, baik.
Nah ini tadi, ini kan kata kunci ya. Jadi ini kamu kalau masuk ini namanya kalimat kunci nih. Ini bukan kata kunci. Jadi kata kunci itu hanya ini bisa kamu jadi kata kunci kalau disambungin pakai underscore di sini. Jadi sistem pakar terhitung jadi satu kata. Nah, tapi kalau begini diganti, usahakan kan banyak nih kata-kata yang bisa kamu, misalnya DBD-nya ini malah ini masuk DBD-nya, kemudian apa namanya, gejalanya mungkin bisa dimasukin beberapa, misalnya seperti itu kalau memang perlu. Nah, kemudian metode pengembangan sistemmu, misalnya kamu pakai waterfall, kemudian metode yang kamu gunakan untuk dalam analisis datanya, misalnya forward chaining dan lain-lain ya. Nanti ini saja. Kemudian di bagian bawah ini hasilnya dimasukin seperti apa. Nah ini Bapak mau tanya, hasil akhir dari sistem yang kamu buat ini apa nanti? Seperti apa nanti? Hasil dari diagnosanya sih, dari pasiennya. Misalnya ada gejala A, B, C, dan seterusnya, pasien ini tuh misalnya positif malaria begitu, atau negatif gitu? Iya. Oke, ya itu dimasukin. Misalnya kamu sudah melakukan tes ke beberapa orang, misalnya seperti dibilang Bu Emi tadi kan. Nah itu misalnya kan ada nih, misalnya pasiennya datang, lalu dia melakukan uji coba terhadap sistemmu. Benar enggak, sesuai enggak dengan apa yang disebutkan oleh sistemmu dengan yang pakarnya? Kan sistem pakar kan harus membandingkan antara penghitungan manual yang kamu lakukan, kemudian penghitungan by system, lalu apa pendapat pakarnya, benar enggak seperti itu? Iya Pak. Nah itu sudah dilakukan atau belum? Belum sih Pak. Nah itu wajib, karena namanya nanti kalau misalnya dilakukan seperti itu ya nanti orang bilang ini bukan sistem pakar, sistem awam nanti jadinya. Ya, jadi harus dibandingkan antara hitungan berdasarkan hitungan manual atau dari sistem juga, kemudian dibandingkan ini misalnya katakanlah demam flu apa gitu ya. Nah dari sistemmu misalnya mengatakan positif DBD misalnya. Nah, dari dokternya itu, apakah dia juga mengatakan hal yang sama gitu? Dia juga positif DBD. Nah, itu harus dibandingkan seperti itu. Iya, Pak. Nah, itu juga salah satu bentuk pengujian untuk sistem pakar. Bukan hanya menggunakan black box saja. Kalau black box kan hanya lebih ke fungsionalnya kan? Iya. Oke. Nah, ini Bapak mau tanya nih. Apa pokok pikiran yang ingin kamu sampaikan di paragraf ini tadi? Ini Pak Jim juga sudah ini, tapi maksudnya saya mau, Bapak pengen tahu apa yang kamu mau sampaikan dari kalimat yang ada ini, yang Bapak kasih warna kuning ini. Umumnya saja sih Pak tentang itu. Ini. Tentang penyakit. Pengertian umum. Jadi karena di sini kayak tidak ada pokok pikirannya gitu ya. Jadi sebaiknya kalau kamu merancang paragraf, usahakan ada pokok pikirannya apa. Kan sudah di SMA dulu sudah pernah belajar bahasa Indonesia kan, apakah pokok pikirannya berada di awal paragraf atau di akhir paragraf atau di tengah paragraf, kan seperti itu. Jadi harus ada apa tujuannya kamu masukkan paragraf itu ke dalam naskahmu supaya orang bacanya ini kok kemana, penelitiannya kemana, penjelasannya kemana, begitu ya? Baik Pak. Nah ini tadi sudah dijelaskan sama Ibu, sudah ditanya sama Ibu Emi, berapa lama, apakah ada keluhan, tadi saya sudah sampaikan. Nah itu kamu harus berikan bukti bahwa dari masyarakat pernah melakukan komplain seperti itu, bahwa memang dokter di sana mengalami keterlambatan dalam penanganan. Nah, ya kan? Apalagi terkait dengan kuesioner yang kamu muat di bawah, Bapak lihat hanya sekitar 18 orang dalam 1 tahun ya yang positif, bahkan di 2019 sudah menurun menjadi 19. Nah, apakah iya 19 orang dalam 1 tahun, masa dokter bisa lambat untuk mengatasi begitu? Iya kan? Iya Pak. 19 orang. Jadi kalau misalnya katakanlah 1 orang 1 bulan, masa sih, kan itu kan kalau dirata-ratakan ya 1, sekian lah. Misalnya 19 dibagi 12 kan? Kemungkinan terjadinya ya, anggaplah 2 orang dalam 1 bulan. Masa iya dokter tidak bisa mengatasi itu? Iya Pak. Iya kan?
Nah, itu kan dari kuesioner yang kamu tampilkan di bawah itu malah menjerumuskan kamu punya tulisan sendiri yang di atas. Kamu bilang bahwa dokter lambat dalam mengatasi kasus. Sementara kamu di bawah mengatakan bahwa hanya 14 orang yang kena DBD pada tahun 2019. Nah, kalau dibagi kan rata-ratanya ya anggaplah kurang lebih 2 orang dalam 1 bulan. Iya. Kan kayak kurang etis kalau misalnya datanya seperti itu lalu kamu sampaikannya berbeda. Ya kan? Iya. Karena kan ciri penelitian itu ya harus jangan menyesatkan orang begitu. Paling tidak kamu kalau memang hasilnya tidak bagus ya ngomong tidak bagus. Tapi jangan menyesatkan, jangan berbohong di dalam penelitian. Begitu ya? Nah, ini tadi gejala tadi. Nah, kemudian ini Bapak mau tanya apa ya gabungan rule apa yang kamu maksud di sini? Untuk ininya sih Pak, apa metodenya? Itu Iya, cuma maksudnya rule rule-nya seperti apa? Kenapa ada digabungkan? Apa yang digabungkan itu? enggak sih Pak, itu harusnya rule aja sih. Hah? Harusnya rule aja sih. Tapi saya kurang dengar bagaimana? Harusnya rule aja sih Pak. Harusnya rule saja. Oh, jadi penggabungannya tidak ada. Baru. Oke, nanti perbaiki ya. Iya. Ini apa namanya ya? Kalau misalnya buat penelitian ini kan sudah ujian hasil, kamu sudah melakukan. Sebaiknya kata-kata akan dilakukan nantinya atau misalnya dalam proses kayak begitu-begitu kayak begini-begini itu dihindari ya karena kamu kan sudah melakukan, bukan akan dilakukan. Berbeda kalau misalnya pada saat kamu di proposal itu masih bisa mungkin kamu bilang saya akan mengusulkan. Tapi kan kalau misalnya saya akan melakukan penelitian sementara kamu ujian hasil kan beda kan? Iya Pak. Ininya tak? Sesuatu yang sudah dilakukan lalu kita bilang akan artinya kamu belum melakukan gitu. Iya Pak. Oke ya? Oke, Pak. Oke. Kemudian nah, yang paling penting yang Bapak belum temukan di dalam penelitianmu, bagaimana kamu mengaitkan antara rule dan gejalanya. Nah, tiba-tiba kamu langsung dibawa langsung ini bentuk sistem informasi sistem pakarnya tadi. Tapi kita tidak pernah melihat misalnya gejala A, B atau C, lalu dia menghasilkan oh dia orang ini penyakit apa begitu. Tidak ada di dalam naskahnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan tidak kalau ada berapa gejala yang kamu dapatkan, lalu berapa jenis penyakit yang kamu dapatkan juga sehingga misalnya ada rule 1 ada gejala A, B, C, D itu termasuk ke dalam penyakit apa. Karena kan forward chaining kan dia sudah menentukan gejalanya lalu ada kesimpulan kan seperti itu. Ya. Nah, bagaimana di mana penjelasan itu? Nah, itu yang paling penting sebenarnya untuk perhitungan manualnya itu sama dengan misalnya orang bikin SPK kan otomatis kan ada hitungan manualnya bagaimana perhitungan dia punya bobot dan lain-lain sebagainya. Itu juga perlu dalam sistem pakar ini. Nah, itu bagaimana? Saya ada cantumkan tabelnya sih Pak. Di mana? Halaman? Tapi itu tabel gejala. Di mana halaman berapa itu? Ke bawah ya. Mana dia? Ini kah? Iya Pak, itu. Nah, ini berarti hanya ada 3 penyakit begitu ya? Ini penyakitnya ini? Iya. Nah, lalu kalau misalnya dia penyakit, ini maksudnya bagaimana cara apa yang demam tinggi 40 derajat lebih besar daripada 40 derajat Celcius. Nah, dia termasuk ini bagaimana cara ininya? Ya, kalau misal dia terkena demam tinggi itu gejalanya itu masuk ke dalam 3 penyakit itu, Pak. Oke, baik. Kemudian kalau untuk sakit perutnya itu dia termasuk ke dalam 2 penyakit itu, kecuali yang demam dengue-nya. Iya. Dia tidak termasuk. Jadi nanti alurnya kalau misalnya dia terkena demam tinggi,
terus sakit kepala, kemudian nyeri pada bagian belakang mata, kemudian nyeri otot dan sendi, itu dia sudah berarti dia sudah terkena demam dengue karena itu keempat rule itu sudah ada di demam dengue-nya sih, Pak. Nah, oke. Sekarang begini. Kalau misalnya ini kan di sini semua gejala, kalau semua gejala terpenuhi, artinya dia penyakit nomor 3 ini ya, apa ini? Dengue-Shock syndrome ya? Iya. Oke? Nah, Iya. sekarang begini. Katakan dia dihilangkan salah satu, orangnya kan ini kan, misalnya dia sudah sakit ini ya? Iya. Dia sudah sakit, dia datang, dia masukkan gejala ini. Namanya pasien atau masyarakat kan, ini kan kita tanya kan, ini kamu demam tinggi enggak? Kamu sakit Iya. perut tidak? Ya begitu ya? Iya, Pak. Nanti lagi diinput satu-satu, ya kan? Iya. Nah, katakan misalnya di bagian mual dan muntah ini hilang nih. Dihilangkan nih satu nih. Ini kan semua nih. Nah, itu dia termasuk penyakit apa? Tetap di yang ketiga sih, Pak. Itu dia punya presentasinya 60-40, Pak. 60-40. Misal dia ada kena dia ada 6 gejala, kalau gejalanya sama dengan 4 atau lebih dari 4 itu dia sudah termasuk penyakit itu, Pak. Kalau gejalanya lebih dari 4 Atau sama dengan 4. atau sama dengan 4, maka dia sudah kena misalnya. Ya, dia sudah terinfeksi Nah, penyakit itu. terus ini kan misalnya begini. Ini juga dia orangnya datang nih, semua gejalanya nih sama nih, misalnya 4-4. Iya. Ini dia, pokoknya ini satu baris semua terisi, satu baris terisi, satu baris terisi. Nah, kamu pilih penyakit yang mana dong? Kalau misalnya orangnya menyebutkan hanya 4 gejala, semuanya sama. Nah, dari ketiga penyakit yang ada di dalam, kamu pilih yang mana? Yang pertama sih, Pak. Cuma nanti itu dia ditanya lagi untuk ke tahap ke penyakit keduanya, apakah ada tambahan yang untuk itu. Misalnya orangnya hanya menyebutkan bahwa yang saya rasakan ini ya, namanya pasien kan datang nih, yang saya rasakan hanya 4 gejala. Nah, itu gimana? Apa rekomendasinya? Kalau dia terkena, kalau 4 gejalanya ada di penyakit pertama, dia kena penyakit pertama, Pak. Cuman kalau 4 gejala itu dia nggak ada di penyakit pertama, berarti dia nggak terinfeksi ini, Pak. Nggak terinfeksi DBD. Ini demam dengue ini jenis penyakit apa? Itu bukan DBD ya? DBD sih, Pak. Maksudnya itu tingkatan pertama, tingkatan kedua, dan tingkatan ketiga. Hati-hati dengan rekomendasinya, karena maksudnya begini. Kalaupun misalnya orang datang, misalnya dia dia menyebutkan, katakan kita flu biasa misalnya kita flu biasa, tapi kan gejala flu biasa dengan gejala demam berdarah itu kan ada mirip kan? Iya, Pak. Nah, jangan sampai kamu tiba-tiba memvonis orang bahwa kamu sudah otomatis di demam berdarah gejala tingkat pertama misalnya begitu. Ya. Kalau kamu sudah ada 4 gejala itu, maka kamu di demam berdarah tingkat pertama. Nah, itu kan menyesatkan hasilnya nantinya. Nah, itulah pentingnya. Kenapa saya tanya kamu tadi, apakah sudah diuji coba terhadap pasien, lalu disinkronkan dengan pendapat dokternya tadi. Di dokter siapa tadi yang kamu wawancara itu? Iya, Pak. Nah, jadi nanti kan ada presentasi kecocokan sistem dengan pendapat pakar. Nah, disitulah intinya sistem pakar sebenarnya. Kalau misalnya sistem yang kamu buat memberikan rekomendasi nih, katakan dia demam dengue ya, apa bacanya itu? Ini bahasa ilmiah orang dokter, jadi kurang ngerti juga bacanya. Nah, anggaplah kita di demam yang pertama ini ya. Iya. Nah, sistem ngomong itu. Nah, lalu kita masuk di pengujian dari dokternya. Apakah dokter mengatakan hal yang sama? Nah, apakah si orang ini benar-benar di demam dengue itu? Iya, Pak. Begitu. Nah, di situ juga nanti kita bisa lihat keberhasilan sistem yang kamu buat ini seberapa besar persentase berhasilnya. Baik. Oke, jadi ditambahkan ya nanti ya. Iya, Pak. Pada saat ujian tutup nanti kan kita masih bisa lihat kan? Iya. Berapa persentase keberhasilannya. Jadi misalnya ada 10 kasus yang diuji coba. Nah, lalu dari rekomendasi sistemmu ada 10, apa hasilnya? Lalu kemudian dari dokternya juga apa hasilnya dari 10 itu. Iya, Pak. Oke? Baik, Oke Pak. ya? Iya, Pak. Nah, kemudian ini
ini bukan gambar sih sebenarnya, ini tabel ya. Iya sih Pak. Nah, Tabel ini cuma diganti saya ya. screen aja. Diganti ya, nanti jadikan tabel ya. Baik Pak. Nanti sampai situ toh? Iya Pak. Ini tadi sudah dikoreksi sama Ibu ini. Oke, ini kemudian di sini ditambahkan angka 0 karena ini kan level 0 kan? Oh iya. Oke. Kemudian di bagian Oke, ini rekomendasimu kan? Iya. Yang by system kan? Iya. Nah, ini nanti yang kamu bandingkan dengan dokter. Jadi dibikin 3 kolom. Kolom misalnya kasus pertama hasil by system, hasil by dokter. Nah, nanti tinggal dihitung tuh berapa persen kecocokannya untuk melihat apakah sistem pakar ini bisa diterapkan atau tidak. Iya Pak. Oke ya? Baik. Nah, kemudian ini apa ini? Ya, ini sudah rekomendasi. Nah, jadi di pengujiannya sini, ini bukan hanya pengujian black box ya. Jadi ditambahin pengujiannya. Pengujiannya tuh ada 2 pengujian membandingkan antara sistem dengan dokter tadi, hasil dari pakarnya tadi ya. Ya. Oke, nah, jadi kelihatan. Jadi black box-nya fokus kepada fungsionalitasnya, kemudian yang perbandingan antara hitungan sistem dengan doktermu itu rekomendasinya seperti apa. Nah, ini nanti ini ditambahin lagi kesimpulannya berapa persen tingkat keberhasilan dari ini di bagian kesimpulan ini. Ya, Pak. Kalau sudah dibandingkan nanti ya, kalau misalnya sudah dibandingkan antara pengujian dari sistem dan dokter, nanti ditambahin di bagian kesimpulan. Oke ya? Baik, Pak. Oke, jadi Bapak kasih tambahkan hasil pengujian antara sistem dan pakar. Pakar ya, dokternya pakar ya? Iya. Oke. Oh, kemudian ini pengujian citasinya daftar citasinya ini diperbaiki ya. Ini kan pakai triple E. Nah, ini diganti, ini caranya ini masih banyak salahnya nih ya. Iya, baik, Pak. Oke, nanti Oke, demikian Pak Rahmat. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Elvis. Oke, jadi 3 penguji sudah ini ya. Mungkin sini saya ada kasih tambahan sedikit buat Mas Mur terkait data ya. Saya pernah singgung toh tentang data pasien, data dokter toh. Nah, mungkin supaya untuk memperjelas berdasarkan kamu punya ini ya. Jadi sistem yang kamu bangun memang fokusnya adalah ke validasi dari penggunaan ini sistem pakar itu yang tadi tanya Pak Elvis, betul. Jadi validasinya belum ya. Jadi validasi mungkin saya sedikit klarifikasi. Jadi mungkin yang Pak Elvis maksud bukan hitung-hitungan ya, tapi kan kalau sistem pakar menggunakan rule forward chaining berarti dia modelnya if then ya. Jadi dia tidak ada hitung-hitungannya, paling hitung-hitungannya hanya untuk persentasenya nanti terakhir setelah gejala-gejala tadi dikelompokkan, persentasenya memenuhi ke tidak 60-40 atau lebih dari sekian kan begitu baru dinyatakan. Jadi kan nanti adalah gejala-gejala yang diinput tadi berdasarkan data-data ya dokter yang sudah pernah ada. Ini saya kasih kamu supaya kamu nggak bingung cari datanya. Data yang sudah pernah ada kan nggak mungkin sistem kamu harus kamu bangun jalankan dulu nunggu penyakitnya ada atau pasiennya. Jadi pasien yang sudah pernah ada yang tadi kamu bilang sakit, kamu minta coba dokternya lihat hasil diagnosa dokter seperti apa, kemudian di situ dinyatakan bahwa diagnosa seperti ini adalah kena penyakit demam berdarah dengan yang sistem yang kamu bangun, kamu coba masukin diagnosa-diagnosa yang dokter sudah nyatakan demam berdarah. Sistem kamu mengeluarkan itu juga atau tidak? Mengeluarkan output bahwa dia terkena demam berdarah atau tidak gitu toh? Nah, kalau terkena berarti itu sama. Itu berarti apa yang dikeluarkan oleh dokter sama yang sistem kamu keluarkan sama, berarti valid. Kemudian bukan hanya itu aja, cari lagi mungkin ada yang gejalanya mirip
ya, ada gejala-gejala mirip, tapi dokter menyatakan bahwa dia tidak demam berdarah, kamu kasih masuk gejala-gejala itu. Nah, sistem kamu mengeluarkan ke tidak. Dia bahwa itu tidak demam berdarah. Kan kemarin waktu dites ya, dites dengan gejala-gejala sekian persen dikatakan tidak demam berdarah, ya kan? Silakan menghubungi dokter untuk tahu penyakit lebih lanjut. Jadi memang sisi yang dibangun ini adalah untuk penyakit demam berdarah jadi positif atau negatif. Sedangkan yang tadi 3 tadi demam dengu, kemudian apa itu tahapan dari jenis demam berdarah, toh? Iya. Yang berarti yang demam dengu itu belum parah ya? Belum, itu pertama sih, Pak. Pertama, toh? Ya. Nah, kedua yang sedang, yang ketiga yang parah. Yang harus diopname yang mana? Ke-1, kedua atau ketiga? Mulai dari kedua sih. Mulai dari kedua, berarti harus cepat ditangani opname ya? Iya. Tetapi kalau yang pertama itu masih bisa rawat jalan? Iya, masih bisa di Masih rumah. bisa, toh, untuk datang. Jadi, nah, berdasarkan tadi yang Pak Elvis tanya, data itu, nah, supaya kamu tidak keliru, di sini berarti datanya itu yang paling penting adalah kan penanganan yang terlambat. Ya. Yang dilihat dari sekian pasien itu, dari berapa tadi? 19 ya? Iya. Berapa? 19 itu, kondisinya dia parah atau tidak. Kalau seandainya kondisinya 19-nya adalah harus diopname, nah kemungkinan besar bisa jadi penanganannya terlambat. Penanganan terlambat bisa jadi karena mungkin yaitu penanganan dari dokternya, mungkin dokternya ada atau tidak itu bisa menjawab ke arah situ, gitu toh. Jadi mainnya di situ, ya. Karena penanganannya, walaupun datanya mungkin tidak banyak, tetapi dia yang terjadi kondisi pasiennya terjadi itu dia parah atau tidak, gitu. Kalau seandainya 19-nya ternyata tertangani dengan baik, berarti dokter sudah menangani dengan baik, berarti dokternya sudah bisa menangani 19 pasien itu dengan, kecuali 19-nya itu tidak tertangani dengan baik, parah semua, berarti bisa saja ada indikasi terlambat penanganannya ya. Terlambat penanganannya karena apa ya? Mungkin tadi buktinya mungkin cuma 1 dokter atau itu kamu sebutkan data-datanya begitu arahnya toh. Nah, kemudian terkait mungkin yang dari Ibu Emi mungkin sedikit yang untuk histori yang mungkin bisa dijadikan pengembangan lebih lanjut karena itu arahnya ke sistem informasinya. Tapi kamu punya kan arahnya ke lebih kepada penanganan demam berdarah yang seperti Pak Elvis bilang tadi valisnya. Jadi seperti itu tolong kamu cari. Oke, seperti itu saja untuk pemahaman ke kamu supaya kamu bisa menyediakan datanya. Saya langsung persilakan kamu untuk demo program. Kelebihan dan kekurangannya silakan diperlihatkan. Baik, Pak. Baik, Pak. Mungkin di sini ada tampilan dari untuk penggunanya atau masyarakatnya. Di sini mereka bisa melihat berandanya. Kemudian di sini ada menu konsultasi. Kemudian di sini ada menu penjelasan singkat tentang DBD yang tingkat pertama, kemudian ada tingkat kedua dengan tingkat ketiga. Kemudian kalau untuk konsultasi di sini pasien akan mengisi formulir konsultasinya. Kemudian di sini ada pilihan untuk dari gejala-gejala yang dialami pasien, apakah dia menderita demam tinggi, di sini ada pilihannya atau tidak. Saya akan mengisi gejala pada penyakit DBD yang tingkat pertama ya. Kemudian di sini saya submit. Kemudian ini hasil dari inputan pasien. Jika dia mengisi gejalanya sesuai DBD tingkat pertama, nanti munculnya seperti ini. Anda menderita penyakit DBD tingkat 1. Kemudian jika dia mengisinya tidak sesuai dengan penyakit DBD tingkat 1,
nanti hasilnya seperti ini. Anda negatif DBD. Silakan hubungi Vaskes terdekat jika Anda tidak yakin dengan hasil kami dan selalu jaga kesehatan. Ini tampilan pada pasiennya atau penggunanya. Kemudian untuk masuk pada tampilan admin, ini pada bagian tampilan admin. Di sini admin bisa melihat DBD tingkat 1 ada berapa pengguna, DBD tingkat 2, DBD tingkat 3 hingga yang negatif. Kemudian di sini admin bisa menambah gejala, kemudian menambah jenis penyakit. Kemudian di sini DBD bisa admin bisa menambah relasi untuk tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3. Kemudian di sini admin bisa melihat data penggunanya, data-data pengguna mulai dari nama, lama, jenis kelamin, usia, keterangan, dan lain-lain. Di sini bisa dilihat, admin bisa lihat kalau pasiennya belum berobat atau sudah berobat. Jika belum berobat, maka tanggalnya akan sama. Namun jika sudah berobat, tanggalnya nanti akan berbeda sama jamnya juga sih. Di sini jam 9:15, ini dia sudah berobat. Ini waktu sudah berobatnya jam 9:16. Jika dia sudah berobat, klik berobat aja. Maka nanti di sini akan muncul jam 2:31 tanggal konsulnya, kemudian tanggal berobatnya jam 2:33. Mungkin sekian dari hasil dari pengujian sistemnya, Pak. Pak. Oke. Rahmat? Anda masih di sana? Putus kah? Ya, ada ya kelihatan ya. Pak Rahmat ke toilet kah, Pak? Langsung saja Pak Jim. Saya oke. Saya juga oke. Penguji 3, Pak Elvis, gimana? Oke aja sudah. Halo, sorry. Oke, ada. Di rumah tuh begitu, ada metua panggil jadi tengah, harus pergi ke belakang. Kalau tidak nanti tong dapat semprot ulang lagi. Iya. Oke, jadi ada pertanyaan buat Masmur punya ini? Oke, saya oke. Saya oke juga. Ya, ini kan Masmur punya masih ada kekurangan. Memang saya Itu sempat belum bilang dijawab ini. itu, Pak. Hah? Kan Bapak tanya, ada pertanyaan saya jawab oke toh. Jadi dia harus jawab pertanyaan tadi itu. Saya sempat jalan saya dengarkan. Ada pertanyaan tidak? Oke, saya juga oke. Tidak, ini Masmur punya itu yang saya pertanyaannya itu masih belum dinamis. Jadi dia harus ngisi semua. Jadi pertanyaannya tidak, kalau tidak ya tidak, kalau tidak berarti dia secara smart harusnya dia diarahkan ke pertanyaan yang mana seperti itu. Tapi kan dia kan ini statis nih pertanyaannya semua kan, tinggal ya tidak kan. Nah, gitu. Tetapi biasa kalau sistem pakar yang sudah lumayan smart ya, walaupun masih pertanyaan itu, begitu dia bilang misalnya tidak,
ada kondisi tidak, ada persentase kalau kondisi yang ini tidak, berarti udah pasti mungkin ada poin-poin tertentu yang mungkin yang Pak Elvis tadi maksud juga ke arah situ supaya dia nggak perlu muncul pertanyaan yang berikutnya begitu loh. Kalau ini kan statis, semua muncul kan, ya, semua muncul, tinggal ya tidak, nanti rule-nya yang menyesuaikan, if ya, if tidak, dia muncul semua. Nah, biasanya kalau sistem pakar tuh muncul pertanyaan, dia jawab, ya. Nah, kalau ya mungkin, kalau tidak, antara ya dengan tidak bisa jadi pertanyaannya yang keluar berikutnya itu berbeda. Ya, misal apakah demam, kalau dia bilang tidak, mungkin pertanyaannya munculnya akan berbeda dengan yang jawabnya ya. Tapi kalau punya Mazmur punya ini kan semua sama kan? Pertanyaannya semua muncul, semua kita tinggal ya tidak. Nah, itu kekurangan sistemnya, dia belum bisa sampai buat untuk pertanyaannya lebih dinamis gitu loh. Jadi sistemnya harus bisa membaca sebaiknya setelah iya atau tidak pertanyaannya yang memungkinkan yang keluar pertanyaannya harusnya seperti apa, itu yang dia belum bisa. Ya. Jadi sekali lagi nanti itu sangat baik sekali yang untuk validasi tadi memang perlu supaya sistem kamu ini adalah sudah rule-nya ya otomatis rule sama basis pengetahuannya itu sudah sesuai dengan sistem dengan pakarnya atau tidak, yaitu tadi yang Pak minta. Jadi ambil data yang sudah pernah ada, yang berindikasi dia kena jenis penyakitnya tahapan 1, 2, 3, terus kamu buat dari sistem kamu, masukkan gejala-gejala yang sudah memang pernah ada, sama tidak keluarannya dengan itu. Sama gejala-gejala yang mirip, tapi ternyata aslinya dia tidak kena demam berdarah, itu juga kamu input juga, sehingga ada dua pengujian, dua untuk menguji kevalidan dari sistem pakar kamu. Toh sudah sesuai pakar. Seperti itu ya Pak Elvis ya maksudnya ya? Ya Pak, betul Pak. Nah gitu ya, oke. Iya, nanti tinggal di ini aja Pak. Tapi kalau yang Ibu yang punya, kalau kamu bisa tambahkan histori ya silakan. Oh iya. Ya. Oh iya, betul. Di hasil analis ada tidak? Hasil analis maksudnya gimana? Konvensional, manual. Dia modelnya apa? Grab apa gitu ya? Oke. Kamu masukkan di bab 3 analisa rule dan basis pengetahuannya yang menuju kalau seperti ini dia menjadi gejala seperti ini dia mengindikasikan demam berdarah tahap 1, 2 atau 3, itu kamu buat. Oh iya Pak. Rule-nya secara manual ya. Iya. Ya, manual konvensional itu, bab 3 biar itu kan belum ada toh. Kamu buat, kalau macam SPK kan dibuat hitungannya, tapi kalau kamu kan rule-nya kan, rule ya berarti larinya ke sini, algoritmanya ke sini toh. Ya, bisa ada dua yang kamu buat. Pak Ki, ini dia tambahkan kan ada satu demam DBD tingkat 1, 2 dan 3. Tambahin aja satu di situ demam biasa supaya maksudnya sistemmu jangan bilang itu negatif padahal orangnya kan mengeluh sakit. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada rule-nya yang tidak pas, nanti diarahkan ke penyakit, oh dia demam biasa, silakan menghubungi vaskes terdekat misalnya. Supaya nanti bilang, oh saya sakit tapi sistemnya kenapa bilang Anda negatif? Nah, begitu. Enggak, di sistem kamu itu kan suruh menghubungi dokter toh kalau tidak sesuai. Ada tulisannya. Ada tulisannya Pak Elvis. Kalau dia tidak masuk di dalam gejala 3 itu suruh langsung diarahkan ke vaskes. Oh iya, ke vaskes tetap gitu. Jadi memang sistem dia hanya menyatakan bahwa kalau memang gejalanya demam berdarah akan muncul dia gejala demam berdarah yang 1, 2 atau 3. Kalau tidak masuk dalam situ, dia diarahkan untuk menghubungi ke vaskes gitu untuk lebih tahu lebih lanjut sebenarnya sakit apa dia sih gitu. Oke, siap. Siap. Jadi itu positif atau negatif. Memang negatif toh, negatif bukan demam berdarah, tetapi bisa jadi dia kena penyakit lain, maka diarahkan ke vaskes untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Oke, sip. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri ya. Ya, dengan catatan perbaikan-perbaikan tadi Mazmur ya. Iya, Pak. Banyak sekali tulisan-tulisannya itu memang saya tidak, karena sudah ujung-ujung jadi ngejar kamu. Ya, Ildanya masih ada beberapa lagi. Oke, saya kira terima kasih kepada dosen penguji atas masukannya. Ya, kepada untuk kelengkapan daripada hasil ujian bisa lebih baik lagi. Kita ketemu lagi nanti berarti untuk ujian tutup ya. Segera dilaksanakan revisi kepada penguji 1, penguji 2, dan penguji 3. Oke, untuk itu saya ucapkan selamat siang. Kita lanjut lagi nanti di
sesi berikutnya lagi untuk Iya, ujian jam Hildawati 11. ya. Nah, jam 11. Ya, Sekarang Masmur nanti segera ya Masmur ya, karena ujian penutupan semakin dekat. iya, minggu depan kalau Iya, bisa sudah tutup kamu, harus sudah ini. Tidak. Iya, Pak. Senin sudah mulai. Baik, Pak, Pak. Tanggal 20 iya. kita close. Pak Jim, Ya, bisa nanti kalau misalnya saya telat-telat mungkin 1:30 baru mulai lah. Saya ada oh ya baik, 1:30 ya, untuk siap. Hilda punya ya. Oke. Ya, tapi saya usahakan jam 1 Setengah saya dua sudah ya, tiba. oke Pak. Setengah dua boleh. Saya usahakan Yes, saya 13.30. tepat. Iya, saya usahakan tepat kalau jam 1 nanti sudah sampai saya ada mau bawa barang dulu sedikit. Oh ya sudah, kalau itu kita sepakati aja 1:30, 1:30 sudah. 13.30. 1:30 ya. Setengah dua sudah Pak. Supaya Oke, Tidak Bapak apa-apa. iya, jangan buru-buru juga toh. Iya sudah. Ya, 13.30. Oke, Hilda thank you lagi ya. 13.30. Oke. Ya, oke, ya, Oke, oke, ya, sip. selamat siang. Ya, selamat Selamat siang. siang Siang, semua. Yang Pak Jim bilang 1 orang sudah turun ke bawah. Oh iya iya, terus. Ambil ke ruangan kue. Oke. Oke, dadah. Aduh. Izin live ya. Yoi. Gladys. Oh, ada depan tidak Gladys.